Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di hari ini dengan pembelajaran KKA. Oke, untuk hari ini topik pembelajarannya adalah mengaplikasikan PROM di berbagai platform KA dengan menggunakan strategi zero shot dan few shot untuk membuat konten kreatif. Kita absen dulu ya, biar saya tahu siapa yang nggak masuk hari ini. Oke. Minggu kemarin kalian masih ingat pembelajaran apa? Masih. Coba kamu kemarin kita belajar apa? Itu Pak, yang mana PROM yang bikin poster itu Pak. Oke, menggunakan ChatGPT. ChatGPT. Bagus. Tepuk tangan dulu buat. Nah, hari ini kita akan belajar membuat PROM untuk membuat konten kreatif, ya, menggunakan berbagai macam KA atau berbagai macam platform KA dari text to image. Oke, paham anak? Baik, nanti kita akan praktekkan atau saya akan menjelaskan dulu beberapa penjelasannya. Oke, hari ini topik pembelajarannya adalah mengaplikasikan PROM di berbagai platform KA dengan menggunakan strategi zero shot dan few shot untuk membuat konten kreatif. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah murid mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA dan bagaimana PROM digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Murid mampu menerapkan, berpikir kreatif, dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Yang ketiga, murid dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produksi media, atau pengembangan produk. Dan yang terakhir, murid mampu merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan tantangan pengguna KA dalam dunia nyata dan cara menghadapinya. Untuk capaian pembelajaran, murid mampu menerapkan berpikir kreatif untuk menghasilkan proyek kreatif menggunakan perangkat kecerdasan artifisial yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata serta merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan penggunaan KA. Paham sampai di sini? Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar berkelompok ya, atau kalian akan mendiskusikan segala sesuatunya tentang PROM dengan kelompok kalian. Jadi kelompok ini dibagi menjadi 4. Ada kelompok pertama di depan, kelompok kedua di baris kedua, kelompok ketiga di baris ketiga, dan kelompok keempat di baris keempat. Sekarang kalian mengambil kertas untuk ketahui siapa dan kelompok di mana kalian adanya. Gimana? Siap? Siap. Oke, jadi bisa. Kelompok 4 bisa. Oke, kelompok tadi bisa. Kasih dulu. Ayo. Kelompok 2, oke, kelompok 2 nih, yuk. Ya, itu kelompok 1. Wes, saya dulu. Kelompok 1, oke. Ya, situ. Fix. Kelompok 2, itu sana. 1. Dulu ya. Untuk materinya kita lihat tayangan berikut ini. Ini kamu kupas soal prompt engineer. Ini benar sekali istilahnya. Tapi apa sih sebenarnya? Kita tahu udah gimana caranya ini kerja kreatif. Yang saya berhasil maksimal dari AI dari berbahasa besar akan lihat ini dan berdasarkan ini dari mereka untuk merasakan berguna. Tapi tujuannya simpel aja. Lalu ada apa ini engineer? Apa itu? Kenapa ini? Dan dasarnya apa? Jadi dasarnya siap. Oke, sekarang setelah kamu nonton YouTube, saya ada pertanyaan. Apa itu rekayasa PROM di dalam AI? Ya Pak, yang jawab. Rekayasa PROM adalah seni merancang instruksi PROM yang tepat agar model KA besar atau LLM menghasilkan output terbaik yang Anda inginkan. Ada yang tahu tentang zero shot? Saya Pak, Ya, silakan. jadi strategi zero shot itu langsung tanpa contoh. Strategi ini melibatkan pemberian instruksi langsung kepada AI tanpa menyertakan contoh apapun dalam prompt. Oke, gimana anak-anak? Betul salah? Betul. Tangan majuan. Baiklah, tadi zero shot sudah, sekarang few shot. Saya minta pendapat kalian tentang few shot. Saya Pak, Ya, silakan Fatimah. untuk strategi Velshot memberi contoh untuk panduan strategi
Betul kawan-kawan? Kasih apresiasi dong buat. Apa itu rekayasa Prom KA? Itu adalah seni merancang instruksi, lalu kunci maksimalkan potensi dan memberi perintah yang jelas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rekayasa Prom KA dengan strategi zero shot dan few shot. Apa itu zero shot? Oke, kita lihat. Tadi sudah dijawab sama Juan. Strategi zero shot atau langsung tanpa contoh, bagaimana cara kerjanya? Hanya perintah langsung tanpa contoh spesifik. Yang kedua, KA mengendalikan pengetahuan umum yang telah dilatihnya. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dan sederhana, cocok untuk tugas faktual dan efektif untuk pertanyaan spesifik. Kekurangannya kurang efektif untuk tugas kompleks, membutuhkan konteks atau pola yang jelas, hasil bisa kurang tepat tanpa panduan. Yang kedua ada strategi few shot, memberi contoh untuk panduan. Jadi kita menyertakan contoh secara spesifik untuk membuat atau menghasilkan konten pada KA, ya, baik itu kata-kata maupun gambar yang akan kita kasih contohnya. Secara gampangnya, zero shot dan few shot bedanya adalah kalau zero shot perintahnya seperti ini contoh, tolong ambilkan saya makanan, itu zero shot. Kalau few shot, tolong ambilkan saya nasi padang dan minum yang dingin. Kira-kira dari penjelasan itu ada bedanya? Ada ya? Jadi kalau tadi cuma minta diambilin makanan, ya apa aja pasti hasilnya akan keluar. Ya, makanan apapun akan keluar. Tapi kalau kamu spesifik minta nasi padang dan air dingin atau air apapun, nanti akan keluar hasil yang diinginkan sesuai apa yang kamu minta. Contoh dari zero shot dan few shot seperti itu. Paham? Paham ya? Kok diem aja? Paham. Oke anak-anakku, perhatikan saya akan menjelaskan beberapa tentang menggali potensi KA, perbandingan generator teks to image dan konten. Kamu bisa lihat di sini ada ChatGPT, ada Gemini. Gunanya untuk apa? Kamu bisa baca. Nanti saya kirim filenya. Lalu nanti kita akan menggunakan Leonardo AI, ada Flippy, ada Mina. Kekuatannya untuk visual dalam genggaman. Nah, ini bisa kalian baca. Oke, tadi di awal kita sudah membuat kelompok, ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Silakan berdiskusi bagaimana cara membuat prom, ya. Setelah itu kalian buka ChatGPT di komputer kalian untuk sekalian membuat prom. Apa yang sudah didiskusikan kalian aplikasikan ke ChatGPT. Silakan. Oke, kalian sudah mengerti ya? Sudah dapat hasil diskusinya? Nah, sekarang kalian buka ChatGPT, minta kepada ChatGPT untuk buatkan prompt yang kalian inginkan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian menggunakan 4 KA. Yang pertama ada Grimina, ada Leonardo, ada Gemini, dan satu lagi ada FreePic. Kalian sudah buka masing-masing? Kalian buat promnya yang sudah kalian masukkan ke ChatGPT, tinggal di copy paste. Silakan. Kalian sudah melakukan membuat prompt di berbagai macam platform KA, text to image. Sudah ada hasilnya? Gimana hasilnya? Sesuai dengan yang diinginkan? Sudah tahu zero shot dan few shot bedanya? Oke, baik.
membedakan mana yang few shot, mana yang zero shot. Oke, sebagai penutup, saya mau tanya, ya, kesimpulan tentang zero shot. Ada yang tahu? Ya Pak, Ya, silakan. cocok untuk tugas sederhana dan cepat ketika instruksi langsung sudah cukup jelas. Oke, jadi zero shot untuk kecepatan. Maksudnya adalah kalau kamu mau membuat sesuatu yang cepat, pakai zero shot. Walaupun hasilnya kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Saya minta kesimpulan tentang few shot dari pembelajaran hari ini. Baik Pak, Ya, silakan. Ayo. shot untuk kompleksitas yaitu ideal untuk tugas kompleks, kreatif, dan berstruktur yang membutuhkan panduan lebih lanjut. Baik. Sedikit saya jelaskan, few shot kita harus memberikan aba-abanya lebih detail, ya, memberikan skripnya atau promnya lebih detail. Nah, ini akan menghasilkan karya atau konten yang lebih bagus dibanding zero shot. Sudah paham sampai sini? Oke, baik. Kalau sudah paham, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian. Baiklah, kita sudah di akhir penghujung pembelajaran. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Hari ini seru banget Pak. Saya jadi tahu gimana cara buat prompt sama bikin text to image, dan kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk bikin promptnya. Terus kita bisa buat lain, misal Gemini, Flippic atau Gemnina untuk ubah prompt jadi ke image-nya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Tessa. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengingatkan kembali, minggu depan kita akan belajar pembuatan text to video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.